Hai guys, welcome di channel JW Komputer. Di video kali ini kami mau mereview sebuah case dari GameX dengan seri Vista. Untuk Vista sendiri, sebelum kami ke produk yang kami review, itu memiliki beberapa varian. Jadi ada Vista AB, artinya ATX Black, jadi dia full ATX dengan berwarna hitam. Lalu ada Vista AW, yang artinya dia berukuran full ATX dengan warna white atau putih. Lalu ada Vista MB, yang kami review kali ini, yaitu Micro ATX dengan warna black atau hitam. Lalu ada Vista MW, yang artinya Micro ATX dengan warna white atau putih. Jadi untuk Vista, teman-teman harus hati-hati ketika membeli case-nya karena ada dua ukuran selain dua warna. Untuk case Vista ini, baik yang ATX maupun yang Micro ATX, kalau boleh kami sebut itu adalah hybrid case, yaitu penggabungan antara classic PC case dengan format fish tank atau aquarium. Kenapa kami bilang hybrid? Karena fitur-fitur dari case fish tank masih dipertahankan di sini, yaitu bagian front dan side panelnya menggunakan tempered glass dengan kipas dipasangkan di samping dari motherboard tray, tetapi power supply diletakkan di bawah seperti case PC konvensional pada umumnya. Langsung saja ke bagian eksterior, di mana case ini memiliki dimensi dengan panjang 43 cm, yang menurut kami cukup panjang ya untuk sebuah case Micro ATX ya. Lalu lebar case ini, nah ini yang membedakan dengan case fish tank. Kalau case fish tank biasanya case-nya lebar-lebar, ini case ini masih menggunakan ukuran yang sama dengan PC case konvensional, yaitu di 21 cm. Untuk tinggi case ini ada di 45 cm, yang artinya sama juga dengan tingginya seperti PC case konvensional lainnya. Di bagian atas case ini dapat kita temukan input-output port dan juga kontrol untuk case ini. Di bagian belakang USB 3 tadi masih ada satu buah tombol lagi yang fungsinya adalah untuk mengatur LED yang ada di kipas yang akan kita gunakan ketika merakit komputer ini. Lalu di sampingnya ada sebuah dust filter yang sangat panjang. Ini karena di balik dust filter ini ada lubang-lubang untuk memasang kipas dengan ukuran 3x12 cm atau dua buah kipas berukuran 14 cm. Beralih ke bagian depan case ini, di bagian atasnya ini menggunakan kaca ya, tempered glass ya. Jadi bukan akrilik atau mika seperti di kompetitornya, yang dipadukan dengan fine mesh design di bagian bawahnya. Jadi ini lubang-lubang ini benar-benar berfungsi ya, bukan hiasan, tapi ini adalah lubang jalur angin. Sama juga dengan di sisi samping sebelah motherboard tray ya, kita bilangnya yang kelihatan komponennya ya. Bahannya masih sama, jadi bagian atas ini menggunakan tempered glass, bagian bawahnya masih menggunakan bahan yang GameX sebut fine mesh ya. Jadi benar-benar berlubang, bukan hanya hiasan bentuknya lubang-lubang. Ini sama seperti di sisi depannya digunakan untuk mengalirkan angin bersih atau angin dingin dari luar case ke dalam case ini. Beralih ke sisi kalau kita bilang belakangnya motherboard tray ya, bahannya ini masih menggunakan material metal, jadi semuanya dari metal, nggak ada kaca, nggak ada tempered glass, tapi dengan perforasi atau lubang yang digunakan untuk mengalirkan udara. Jadi ada lubang anginnya. Di balik lubang-lubang ini kalau teman-teman lihat ini juga ada dust filternya. Lalu ke bagian belakang case ini sama seperti case konvensional lainnya. Di bagian paling bawah sendiri ada lubang untuk power supply. Lalu di bagian atas ini kita mulai dari PCI slotnya. GameX di sini memberikan 5 buah slot untuk PCI Express-nya, yang menyebabkan case-nya jadi agak sedikit lebih tinggi juga. Lalu di bagian atas seperti biasa ada lubang untuk back panel motherboard, dan di sebelahnya ini ada tempat untuk kipas. Di atasnya lagi kalau bisa kita lihat ini ada jeda yang cukup tinggi ya antara backplate-nya motherboard dengan sisi atas dari case ini. Kan dengan jarak yang cukup lebar seperti ini, kita bisa memasang water cooling di bagian
atas tanpa mengganggu komponen lain yang mungkin akan kita pasang di motherboardnya. Selanjutnya, sebelum kita pergi ke sisi dalam dari case ini, kita akan lihat mekanisme pembukaan dari side panel ini yang oleh Gimax ditulis besar-besar di websitenya dengan fitur yang mereka sebut dengan nama insert buckle. Seperti apa sih insert buckle-nya itu? Kita coba ya. Jadi untuk pembukaannya seperti biasa, tetap 2 buah thumb screw di atas dan di bawah sini. Kalau kita putar seperti ini saja. Sayangnya thumb screw-nya masih belum captive ya, jadi harus kita sisihkan. Lalu kita tarik dari depan ke belakang seperti biasa dan kita lepaskan ke bagian samping seperti ini. Nah, yang dimaksud Gimax ada insert buckle adalah perpaduan notch yang ada di side panel ini. Jadi ini dan ini ada 2 buah notch panjang ini di bagian yang mengarah ke bagian bawah dan ada 3 di sampingnya yang saling terhubung atau interlocking dengan 3 buah lubang di samping ini dan 2 buah lubang di bagian bawah. Jadi kalau kita sejajarkan, kita bisa lihat ini notch-nya ini cukup dalam ya. Jadi ini bertugas untuk mengamankan casing, mengamankan side panel ini supaya tidak terlepas dari casingnya. Dan ini bentuknya slotted ke samping sebelah sini. Jadi ini yang disebut oleh Gimax dengan istilah insert buckle. Sama halnya dengan sisi atasnya, cuman sisi atas hanya ada di sisi samping ini saja, tidak ada di sisi bawah atau bagian atasnya. Jadi jika kita mau masang kembali, kita tinggal align-kan dulu, kita tinggal pastikan bahwa notch yang bagian bawah ini bertemu dengan lubang yang di bagian bawah dari case-nya. Lalu kita pasang berdiri seperti ini dan tinggal kita dorong ke depan. Tanpa baut pun ini sudah cukup kuat ya harusnya ya. Jadi tidak ada istilah tempered glass terlepas dari case dan jatuh sehingga pecah jika menggunakan case dari Gimax ini. Kalau untuk sisi side panel satunya ini masih sama dengan case konvensional lainnya, 2 buah thumb screw di atas dan di bawah. Tinggal kita putar seperti ini. Lagi belum captive ya, jadi pastikan simpan dengan baik bautnya, jangan sampai hilang. Lalu kita tinggal tarik ke belakang dan kita buka seperti ini. Oh iya, dan sebagai tambahan, bagian depan case ini juga dapat dilepas ya. Jadi di bagian side panel yang sisi belakangnya motherboard tray, itu ada 2 buah baut di atas dan di bawah sini. Ini gunanya untuk melepaskan front panel dari case ini. Ini juga nilai plus ya untuk case ini, karena biasanya beberapa case dengan platform Aquarium yang tidak ada side beamnya, jadi tidak ada tiang penyangganya, itu jarang bisa dilepas. Tapi untuk Gimax Vista MB ini masih bisa kita lepas. Jadi tinggal kita lepaskan bautnya terlebih dahulu dengan obeng. Mekanisme pelepasannya juga sama seperti side panel yang sisi tempered glass ya. Jadi tetap kita pegang sini, kita tarik ke arah kita seperti ini. Lalu kita lepaskan. Jadi di sini di bagian bawah dan atas ini masih ada notch-nya juga ya. Ini gunanya untuk menjaga supaya tempered glass-nya tidak sampai terlepas dari case-nya ketika sudah terpasang. Untuk mesh panel yang ada di bagian depan case ini itu ternyata juga bisa dilepas. Tapi sayangnya tidak ada gunanya juga kita mau melepas bagian depan ini karena ini semua tertutup oleh bagian metal dari case-nya, meskipun tetap diberikan lubang hawa untuk ventilasi udara supaya angin bisa masuk ke dalam case-nya. Kalau teman-teman ingin merakit sambil melepas bagian depan dari front panelnya yang tempered glass tadi, pastikan teman-teman tidak menekan case ini terlalu kuat ke bawah ya, karena di sini tidak ada support beam atau tiang yang digunakan untuk menyangga bentuk case ini supaya tetap tegak. Jadi kalau teman-teman tekannya terlalu kuat, yang ditakutkan nanti casingnya penyok ke dalam. Oke, sekarang kita ke bagian dalam dari case ini. Yang mau kami highlight adalah panjang dari case ini. Efeknya adalah
kemampuan dari case ini untuk menampung motherboard dengan ukuran micro ATX yang full width, yang lebarnya benar-benar lebar ya. Jadi yang biasanya motherboard micro ATX dengan 4 slot memori, bukan yang motherboard micro ATX yang eco atau yang half width lah kita bilangnya, yang lebih pendek itu yang RAM slotnya cuman 2. Yang kita temui di case ini yang agak berbeda ya dari case dengan kelas yang sama di kompetitornya adalah adanya stand off di tengah motherboard yang sedikit lebih panjang daripada stand off di sisi-sisi lainnya. Guna dari stand off ini adalah untuk menahan motherboard dari komputer yang kita rakit ketika kita akan merakit komputernya dalam posisi vertikal. Hal menarik lainnya yang dapat kita lihat dari sisi motherboard tray ini adalah lubang cutout motherboardnya yang sangat lebar di bawah motherboardnya. Ini gunanya adalah untuk memasang bracket untuk CPU cooler. Hal lainnya yang menarik di case ini juga adalah di bagian atas itu ada 2 lubang untuk kabel management yang cukup lebar. Jadi ada 2 besar-besar ya di sisi atasnya motherboard tray. Lalu ada di sisi sampingnya masih ada lagi 2 lubang. Lalu ada 3 di bagian bawah yang di area motherboard. Lalu balik ke bagian yang agak depan lagi di dekatnya front panel. Di sini terdapat 2 buah lubang yang besar. Ini digunakan untuk mounting kipas berukuran 12 cm sebanyak 2 buah. Untuk pemasangan kipas ini, kalau di ilustrasinya di webnya GameMax ya, menurut mereka lebih baik kipas ini digunakan sebagai exhaust. Cuman menurut kami itu sayang. Kenapa? Karena di sisi side panelnya sudah disediakan dust filter. Jadi untuk fan ini menurut kami lebih baik digunakan sebagai intake sehingga kita dapat airflow yang cukup berimbang. Lalu ke bagian bawah case ini, di sini selain 4 lubang yang besar-besar tadi, kita temukan lagi mounting untuk 3 buah kipas berukuran 12 cm dengan menggunakan baut panjang seperti ini yang sudah disediakan juga oleh GameMax. Jadi kita nggak perlu lagi cari baut panjang seperti ini hanya untuk masang 3 buah kipas di sisi bawah case ini. Untuk bagian bawah panel ini ada satu hal yang agak kami sayangkan ya, karena panel bawah dari case ini ternyata tidak menggunakan satu buah plat utuh. Efeknya kalau kita menggunakan kipas biasa kita gunakan sebagai intake, ini ada kemungkinan kipas tersebut akan terganggu putarannya karena terbentur dengan bodi dari case ini. Oleh karena itu, oleh GameMax disarankan untuk menggunakan kipas dengan reverse blade jika kita mau menggunakannya sebagai intake. Namun sayangnya, sampai saat video ini dibuat, mencari kipas dengan reverse blade itu gampang-gampang susah ya. Nggak semua brand itu punya. Berikutnya, kalau dilihat case ini sangat amat panjang. Bahkan di website GameMax pun disebutkan bahwa VGA card yang mampu ditampung oleh case ini panjangnya maksimal adalah 410 mm atau 41 cm. Tapi dengan catatan untuk side fan yang ada di sebelahnya motherboard itu hanya digunakan untuk kipas ya. Kalau dipasang radiator sudah pasti itu tidak akan cukup karena akan terbentur dengan radiator atau all-in-one water cooling teman-teman. Beralih ke CPU cooler support ya. CPU cooler maksimal yang bisa dipasangkan adalah 16,5 cm. Ingat, ini ukuran maksimal ya. Nanti kembali tergantung motherboard dan prosesor yang teman-teman pakai. Utamanya kalau teman-teman mau mencoba menggunakan AMD AM5. Prosesor itu Z-height-nya atau tingginya itu berbeda dengan prosesor yang lain, di mana itu akan mengurangi tinggi maksimal dari CPU cooler yang bisa teman-teman pakai. Oke, sekarang kita beralih ke sisi belakang motherboard tray atau sisi side panel satunya ya. Bagian belakang case ini juga dilengkapi dengan hook ya untuk kabel management. Posisinya cukup banyak ya. Di bagian atas ini bisa kita temukan ada 2, lalu di samping di sisi belakang motherboard tray itu ada 3 di sisi belakang, lalu ada 6 di sisi tengah, lalu di bagian bawah pun masih disematkan juga banyak 4 buah ya dari depan ke belakang. Nah, kalau teman-teman dari tadi perhatikan ada 4 buah lubang yang posisinya persis di
tengah-tengah motherboard tray ya. Ini ternyata adalah tempat untuk meletakkan SSD 2,5 inch. SSD SATA ya berarti ya, 2,5 inch. Jadi case ini bisa menampung satu buah SSD SATA di bagian belakang dengan cara memasangkan karet yang sudah tersedia di paket pembelian case ini, dan tinggal kita pasang bautnya di sisi SSD-nya dulu, lalu tinggal kita tempelkan ke case-nya. Beralih ke bagian bawah, di bagian bawah ini adalah tempat untuk meletakkan power supply. Amazingly, untuk case di harga sekian, bagian tumpuan dari power supply-nya itu sudah diberi damper karet. Jadi nggak sampai power supply itu goyang-goyang di dalam case ataupun bahkan terbaret dari body case-nya. Panjang power supply yang disupport oleh case ini bisa sampai dengan angka 26,5 cm. Dan di bagian bawah power supply ini ternyata ada dust filter ya, jadi dipasangkan dari luar ya. Lalu kita beralih ke hard disk tray-nya ya. Ini juga cukup dipikirkan sih oleh GameX. Karena apa? Untuk melepas baut dari hard disk caddy ini, kita tinggal putar thumb screw yang ada di sini, kemudian kita tarik hard disk caddy-nya, tinggal kita geser ke belakang dan kita dorong kembali, lalu kita kencangkan lagi bautnya kembali ya. Itu memudahkan kita untuk merakit case ini. Untuk hard disk caddy-nya sendiri, kita dapat menggunakan kombinasi satu buah SSD SATA dan satu buah hard disk 3,5 inch, atau bahkan kalau memang mau full menggunakan hard disk, tray hard disk caddy ini mampu menampung sampai dengan 2 buah hard disk 3,5. Jadi untuk total storage ada 3 ya totalnya ya. Satu buah SSD 2,5, satu buah kombinasi mounting SSD 2,5 dan 3,5 inch, dan satu buah hard disk 3,5 inch. Sebagai catatan tambahan ya, karena ini case adalah case konvensional dengan layout fish tank, bukan berarti kita bisa memasang kipas seperti di case format fish tank ya, yang kipasnya di bagian belakang dari motherboard tray-nya. Ini nggak bisa karena jaraknya terlalu tipis. Jadi untuk kipas wajib dipasang di sisi motherboard tray dan dibaut dari sisi belakang motherboard tray-nya. Oke, jadi sekian dulu video kami kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa tolong dibantu klik tombol like-nya, atau mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa drop di kolom komentar juga. Dan pastikan untuk klik tombol lonceng bagi teman-teman yang belum melakukannya, supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan yang terakhir, apabila suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.